Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anom Istiasat, nomor NIM 1510 20 200 117. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan mesin. Di sini saya mau menjelaskan tentang ISBD mengenai problematika masalah sosial menurut Sutarno. Di sini saya mau menjelaskan tentang problematika keragaman dan kesetaraan kehidupan manusia berdasarkan pandangan Sutarno pada tahun 2007. Sutarno mengatakan kalau perbedaan antara keragaman dan kesetaraan itu bukan dikarenakan hal-hal faktor kebiasaan atau apapun, melainkan karena pemahaman dari manusia itu sendiri. Karena mereka memilih untuk perbedaan, gimana ya? Karena mereka itu membedakan antara satu dengan yang lain. Harusnya manusia memiliki pemahaman antar budayanya masing-masing. Tapi sedangkan pada saat ini jaranglah kita lihat orang-orang mau menghargai kebudayaan orang yang lain itu. Dan yang inilah yang disebut dengan penyakit sosial menurut Pak Sutarno. Penyakit sosial meliputi etnosentrisme, stereotip, prasangka, rasisme, diskriminasi, dan yang terakhir adalah scapegoating. Untuk penyakit sosial tersebut, salah satunya pertama, etnosentrisme. Etnosentrisme ini cenderung orang ini membeda-bedakan budaya antara satu dengan budaya yang lain. Nah, bisa dibilang kalau mereka ini membedakan tentang etnis, perbedaan etnis yang ada di kehidupan mereka dengan kehidupan orang lain. Nah, karena perbedaan budaya ini membuat mereka cenderung lebih menjauh dan membedakan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Yang kedua, ada stereotip. Stereotip ini mereka ini membeda-bedakan orang hanya karena tidak masuk dalam kelompok mereka. Misalkan ada orang yang kaya, ada orang miskin. Mereka orang kaya ini membeda-bedakan antara kasta mereka dengan orang miskin. Itulah yang ketiga. Yang ketiga ini adalah untuk yang ketiga adalah prasangka. Prasangka adalah cara berpikir seseorang di mana orang itu berpikir secara negatif. Sedangkan mereka tidak memiliki fakta-fakta yang nyata dan tidak terbukti dengan kenyataannya dari fakta tersebut. Sedangkan mereka asal menuduh. Inilah yang membuat konflik atau penyakit sosial dalam perbedaan dan kesetaraan. Dan untuk yang berikutnya, yang keempat adalah rasisme. Banyak kita ketahui tentang rasisme. Rasisme yaitu perbedaan orang, kesetaraan orang karena membedakan antara ras. Seperti perbedaan antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Orang kulit putih biasanya cenderung menyepelekan atau menghina orang kulit hitam. Berikutnya, selain itu ada selanjutnya untuk penyakit sosial yang kelima. Penyakit sosial yang kelima adalah diskriminasi. Adalah sifat di mana atau sikap di mana berbagai kelompok mereka merasa lebih tinggi daripada individu atau kelompok yang lain. Dan mereka melakukan diskriminasi, yaitu saling menjatuhkan atau menyakiti. Mereka biasanya menghina
atau membeda-bedakan, cenderung membeda-bedakan antara kelompok yang individu yang ini dengan individu yang lainnya. Dan mereka merasa kalau mereka jauh lebih baik daripada kelompok ini. Yang kelima adalah scapegoating. Scapegoating atau perkambing hitaman. Ini adalah sikap di mana masyarakat atau individu yang merasa kalau mereka jauh lebih benar, tapi mereka memiliki kesalahan dan tidak mau mengakuinya. Mereka cenderung untuk melemparkan kesalahan itu kepada orang lain dan tidak mau menanggungnya sendiri. Inilah contoh-contoh dari permasalahan atau konflik problematika yang ada di kehidupan manusia. Melanjut untuk yang tadi, saya mau memberikan contoh untuk semua untuk tadi problematika atau penyakit sosial kan. Sama etnosentrisme, perbedaan etnis budaya. Misalkan saja mana ada orang ini memiliki budaya seperti ini, tapi sedangkan orang yang lain itu memiliki budaya seperti ini, dan mereka cenderung membedakan antara budaya ini dan budaya itu. Padahal mereka tetap satu masyarakat, satu warga, satu negara. Tapi kenapa mereka harus membeda-bedakan antara etnis, antara budaya? Misalkan saja, berarti ada kasus di mana para Madura dan juga Sampit, mereka memiliki budayanya sendiri. Tapi kenapa mereka harus berperang? Kenapa mereka harus saling menyakiti? Padahal mereka kan juga satu negara, satu tanah air, yaitu Indonesia. Misalnya yang kedua, untuk contohnya dari stereotip seperti yang tadi saya katakan antara orang kaya dan orang yang miskin. Orang kaya cenderung memandang rendah status dari orang yang miskin. Mereka tidak peduli dengan status sosial orang miskin, yang mereka pedulikan hanyalah diri mereka sendiri, individualitas mereka sendiri. Untuk yang ketiga adalah contoh dari rasisme. Rasisme yang cenderung mereka membedakan ras. Seperti ada kasus di negara Amerika, mereka membeda-bedakan antara ras berkulit putih dengan ras berkulit hitam. Cenderung orang yang beras berkulit putih, mereka menjadi bangsawan. Sedangkan orang ras berkulit hitam, mereka dipandang rendah karena memiliki kulit yang hitam. Dan mereka hanya dijadikan sebagai budak saja. Inilah contoh rasisme. Berikutnya adalah diskriminasi. Ini sifat yang paling banyak kita temui. Misalkan di sekolah, ada anak yang melakukan pembulian. Itu juga termasuk diskriminasi. Kenapa? Karena pembulian ini banyak orang yang menyakiti, banyak dari suatu kelompok berkumpul dan menyakiti satu individu saja. Inilah yang menjadikannya mereka menjadi diskriminasi. Mereka menghina, mereka menyakiti orang itu, mereka menyakiti individu itu maksudnya. Itulah yang menjadikan mereka sebagai sifat diskriminasi. Untuk berikutnya adalah scapegoating. Scapegoating atau perkambing hitaman ini banyak terjadi juga di negara kita. Bahkan di dunia pun juga banyak. Contohnya saja ada seorang yang memiliki kesalahan, tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya itu, hingga akhirnya dia melemparkan pada temannya sendiri atau individu yang lain. Harusnya mereka akan bertanggung jawab masalah mereka sendiri. Tapi kenapa kok mereka malah melemparkannya pada orang lain?